Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah pasar malam. Udara malam yang dingin menusuk tulang Arman. Lelaki itu merapatkan jaketnya sembari terus menatap keluar jendela mobil. Lampu jalan yang remang-remang hanya samar-samar menerangi jalanan aspal yang mereka lalui. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lelah perjalanan dinas selama 2 hari membuatnya tak henti menguap. Pak Rudi, kira-kira berapa lama lagi sampai di kota? Ya. Tanya Arman memecah kesunyian. Pak Rudi, sopir kantor yang sudah berumur itu, melirik sekilas ke arah Arman lewat kaca spion. Kira-kira 2 jam lagi, Mas Arman. Jalanan agak macet di persimpangan tadi, jawabnya tenang. Arman menghela napas. 2 jam lagi, rasanya waktu berjalan sangat lambat. Ia benar-benar rindu kasurnya yang empuk dan segelas teh hangat buatan istrinya. Tiba-tiba, Pak Rudi membelokkan mobil ke kanan, meninggalkan jalan aspal yang mereka lalui. Arman mengernyit bingung. Kita mau kemana, Pak? Jalan pintas, Mas. Lebih cepat sampai ke kota lewat sini, jawab Pak Rudi. Arman tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jalanan yang mereka lalui sekarang jauh berbeda. Aspal mulus diganti dengan jalanan berbatu yang berlubang. Pepohonan rindang di kanan dan kiri jalan semakin menambah kesuraman suasana. Sesekali, cahaya lampu dari rumah-rumah penduduk di kejauhan menerangi pekatnya malam. Suara jangkrik bersahutan memecah keheningan. Arman semakin gelisah. Jalan pintas ini jauh lebih sepi dari yang ia bayangkan. Ia melirik ke arah Pak Rudi yang tampak tenang fokus menyetir. Biasanya sepi ya, Pak, lewat jalan ini. Tanya Arman memberanikan diri. Pak Rudi mengangguk. Memang sepi, Mas. Makanya lebih cepat sampai. Jarang ada yang mau lewat sini malam-malam. Jawaban Pak Rudi membuat rasa was-was Arman semakin bertambah. Ia melirik ke arah jam di dashboard mobil sekali lagi. Waktu berjalan lambat sekali. Arman merasa seolah sudah berjam-jam mereka melintasi jalanan berbatu itu. Tiba-tiba, di kejauhan, Arman melihat kerlap-kerlip cahaya warna-warni. Ia menyipitkan matanya, memastikan apa yang dilihatnya. Cahaya itu semakin jelas. Ada biang lala yang berputar dengan lampu-lampu warna-warni yang berkedip. Ia juga melihat bayangan tenda-tenda yang berdiri berjejeran. Pak Rudi, lihat di depan. Ada pasar malam, seru Arman takjub. Pak Rudi mengerutkan kening. Mana? Mas, saya tidak melihat apa-apa. Arman menunjuk ke arah cahaya. Di sana, Pak, itu pasar malam, kan? Pak Rudi terus fokus ke jalanan. Mungkin itu rumah warga yang banyak lampu hiasnya, Mas. Tidak ada pasar malam di sekitar sini. Tapi jelas sekali itu pasar malam, Pak. Ada biang lala, tenda-tenda, dan banyak lampu, bantah Arman. Perdebatan singkat itu tak kunjung menemui titik terang. Arman terus ngotot bahwa ia melihat pasar malam, sementara Pak Rudi tetap bersikeras tidak melihat apapun. Rasa penasaran Arman semakin memuncak. Ia tak pernah melihat pasar malam di daerah itu sebelumnya. Pak Rudi, berhenti sebentar, Pak. Saya ingin ke sana sebentar, pinta Arman. Pak Rudi ragu-ragu. Sudah malam, Mas. Sebaiknya kita langsung pulang saja. Arman terus memaksa. Ia sangat ingin melihat keramaian pasar malam itu, mencicipi jajanan yang dijual, dan sejenak melupakan rasa lelah perjalanan dinas. Akhirnya, Pak Rudi menuruti permintaan Arman. Mereka pun berhenti di pinggir jalan, tepat di depan pasar malam yang ramai itu. Mobil berhenti dengan hentakan pelan. Arman segera membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam yang lebih dingin menyambutnya. Lampu-lampu warna-warni dari pasar malam itu menerangi sekelilingnya. Suasana riuh rendah terdengar, campuran suara orang bercakap-cakap, musik dangdut yang samar-samar, dan teriakan anak-anak yang bermain. Arman terpaku melihat keramaian di depan matanya. Ia tak bisa menyembunyikan rasa takjub. Pasar malam ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Berbagai tenda berjejeran rapi, masing-masing menawarkan aneka jajanan, permainan anak-anak, dan pernak-pernik. Di tengah arena, biang lala raksasa berputar pelan, lampu-lampu warna-warni berkedip menambah semarak suasana. Anak-anak berlarian ke sana kemari, wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan. Orang dewasa berbaur di antara mereka, ada yang asyik mengobrol, ada yang sibuk membeli penganan, ada juga yang menemani anak-anaknya bermain. Arman melangkah masuk ke dalam area pasar malam itu. Aroma khas makanan yang digoreng memenuhi udara.
Ia berjalan melewati tenda-tenda, mengamati barang-barang yang dijual. Ada penjual cilok, martabak manis, es campur, mainan anak-anak seperti balon dan permen kapas, hingga berbagai pernak-pernik seperti gelang dan gantungan kunci. Namun, di tengah keramaian itu, Arman merasakan kejanggalan yang tak bisa ia jelaskan. Orang-orang yang ia lihat tampak pucat pasi. Wajah mereka seolah tak memiliki ekspresi. Meskipun riuh rendah suara bergema di sekitarnya, Arman merasakan keheningan yang mencekam. Ia berhenti di depan tenda penjual martabak manis. Aroma harum adonan yang dipanggang menggoda penciumannya. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput berdiri di balik gerobak, menatap Arman dengan tatapan kosong. "Martabak manis, Pak?" tanya Arman ragu-ragu. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Arman dengan tatapan dingin dan datar. Arman merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk beranjak pergi. Ia berjalan menuju tenda es campur, berharap mendapatkan pelayanan yang lebih ramah. Namun, hal yang sama terjadi. Penjual es campur, seorang perempuan muda, juga hanya menatapnya dengan tatapan kosong tanpa merespon pertanyaan Arman. Perasaan aneh semakin menyelimuti Arman. Ia berjalan semakin dalam ke area pasar malam itu, berharap menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Matanya tertuju pada seorang anak kecil yang sendirian duduk di dekat biang lala. Anak itu tampak berusia sekitar 7 tahun. Ia mengenakan baju koko putih, celana sarung. Arman mendekati anak itu dan berjongkok di depannya. "Adik sendirian, tersesat ya?" tanya Arman dengan lembut. Anak itu mendongak menatap Arman. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun, ada sorot ketakutan yang terpancar di sana. "Pergi dari sini," bisik anak itu lirih, suaranya dingin dan menusuk. "Ini bukan tempat untukmu." Arman tersentak kaget. Ia tak pernah menduga akan mendengar jawaban seperti itu dari seorang anak kecil. Perasaan takut dan bingung mulai menguasai dirinya. Ia merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di tempat ini. Suara teriakan anak-anak yang bermain dan musik dangdut yang samar-samar tiba-tiba terdengar semakin nyaring, menusuk gendang telinga Arman. Ia merasa pusing dan berkeringat dingin. Naluri untuk bertahan hidup tiba-tiba muncul. Arman harus segera meninggalkan tempat ini. Ia berdiri dan berlari menuju tempat mobilnya diparkir. Adrenalin terpacu memacu langkah Arman. Ia berlari menerobos kerumunan orang yang tampak tak acuh pada kehadirannya. Lampu-lampu warna-warni yang tadinya terlihat semarak kini terasa menyakitkan mata. Bau harum makanan yang menggoda tadi kini tercium apek dan menjijikkan. Suara teriakan anak-anak dan musik dangdut yang tadinya riuh rendah berubah menjadi berisik dan memekakkan telinga. Arman berlari membabi buta, tak peduli tenda-tenda yang ia senggol hingga hampir roboh. Teriakan kaget sesekali terdengar dari orang-orang yang nyaris tertabrak, tapi tatapan mereka tetap kosong dan dingin. Sampai di tempat mobil, diparkir, Arman nyaris tak bisa mengenali kendaraan itu. Mobil silver milik kantornya terlihat asing di antara keramaian pasar malam yang aneh. Ia menarik gagang pintu mobil dengan tergesa-gesa dan langsung melompat masuk. "Pak Rudi, pergi dari sini sekarang!" teriak Arman histeris. Pak Rudi yang sedang tertegun melihat tingkah laku Arman tersentak kaget. "Kenapa, Mas? Ada apa?" tanyanya kebingungan. "Pergi saja, Pak, cepat!" desak Arman sambil terengah-engah. Tanpa menunggu jawaban, Arman langsung membanting pintu mobil hingga terbanting keras. Rasa takut dan jijik masih membuncah. Ia tak ingin berlama-lama di tempat menyeramkan itu. Pak Rudi tak banyak bertanya. Melihat kondisi Arman yang panik, ia segera menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Mobil meluncur meninggalkan keramaian pasar malam yang berkelap-kelip semakin jauh di kaca spion. Arman terus menoleh ke belakang, memastikan pasar malam itu benar-benar lenyap dari pandangan. Dadanya terengah-engah, keringat dingin membasahi bajunya. Ia merasakan kengerian yang tak pernah ia alami sebelumnya. "Apa yang baru saja terjadi, Pak Rudi?" tanya Arman dengan suara gemetar. Pak Rudi diam tak menjawab. Ia terus fokus menyetir, wajahnya tampak serius. "Saya melihat pasar malam di depan tadi, Pak. Tapi, orang-orang di sana aneh," lanjut Arman, berusaha menceritakan pengalamannya. Pak Rudi tetap diam membisu. Arman merasa kesal. Ia membutuhkan penjelasan atas apa yang baru saja ia alami. Namun, suasana hening dan tegang di dalam mobil membuatnya tak bisa memaksa. Akhirnya, Arman memilih untuk terdiam. Ia melihat keluar jendela, mengamati jalanan yang mereka lalui. Lampu-lampu jalan yang remang-remang terlihat biasa saja, tidak ada lagi keramaian pasar malam yang mengerikan itu. Perlahan,
rasa takut Arman mulai berkurang. Namun, bayangan wajah pucat dan tatapan kosong orang-orang di pasar malam itu masih terngiang-ngiang di benaknya. Ia tak bisa melupakan pengalaman mengerikan tersebut. Perjalanan malam itu terasa sangat lama. Arman hanya bisa terdiam, sesekali melirik ke arah Pak Rudi yang masih fokus menyetir. Ia berharap bisa segera sampai di kota dan beristirahat di tempat tidurnya yang nyaman. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, mereka pun sampai di kantor. Arman segera turun dari mobil dan langsung menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan pasar malam itu masih menghantuinya. Hari-hari pasca pengalaman mengerikan di jalan pintas terasa amat panjang bagi Arman. Mimpi buruk tentang pasar malam, biang lala yang berputar pelan dengan lampu remang-remang, dan wajah-wajah pucat tanpa ekspresi terus menghantuinya. Tidur malam jadi aktivitas yang menyiksa. Di kantor pun, Arman tak bisa lepas dari bayang-bayang kejadian itu. Rapat yang biasanya ia ikuti dengan fokus kini terasa membosankan. Konsentrasinya terganggu, ingatannya selalu melayang ke keramaian semu pasar malam hantu tersebut. Suatu malam, terbangun karena keringat dingin membasahi tubuhnya, Arman tersentak duduk di tempat tidur. Mimpi buruk kembali menyerangnya. Ia berada di tengah keramaian pasar malam hantu, dikelilingi oleh berwajah pucat dan tatapan kosong. Kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata dari biasanya. Ia bisa mencium aroma apak yang sama seperti saat ia berada di sana, dan mendengar suara bisikan-bisikan yang tak bisa ia mengerti. Arman terengah-engah, dadanya berdebar kencang. Ia menyalakan lampu kamar dan duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk itu. Namun, bayangan pasar malam hantu itu tetap terngiang di benaknya. Ia teringat cerita Rini tentang arwah para korban banjir yang gentayangan. Perasaan takut dan bersalah menyelimuti dirinya. Kenapa aku harus melihatnya? Apa salahku? Bisik Arman lirih. Ia teringat anak kecil yang memperingatkannya untuk pergi. Apakah anak itu memang arwah salah satu korban? Apakah kehadirannya di pasar malam itu mengganggu para arwah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benak Arman. Ia merasa bingung dan tak berdaya. Perlahan, Arman mulai menyadari bahwa rasa takutnya yang sesungguhnya bukanlah pada hantu-hantu di pasar malam itu, melainkan pada pengalaman mengerikan yang ia alami. Aku harus menghadapi ketakutan ini, gumam Arman pada dirinya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Ia menyalakan televisi, mencari acara hiburan apapun untuk mengalihkan pikirannya. Cahaya televisi yang terang dan suara-suara yang keluar dari speaker sedikit membantunya merasa lebih tenang. Ia duduk di sofa sambil memejamkan mata, mencoba untuk beristirahat meski belum bisa tidur. Malam itu terasa sangat lama. Arman terus berjuang melawan rasa takut dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Arman berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Ia menghindari bercerita tentang pengalamannya kepada orang lain, takut dianggap gila. Namun, ia tetap bercerita kepada istrinya, mencari kenyamanan dan dukungan darinya. Ia mulai mencari informasi di internet tentang pengalaman menghadapi hal-hal mistis, berharap menemukan cara untuk mengatasi ketakutannya. Ia membaca artikel-artikel tentang meditasi dan relaksasi, berharap bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Perlahan, dengan usaha yang keras, Arman mulai bisa mengendalikan rasa takutnya. Ia mulai bisa tidur lebih nyenyak, meski terkadang bayangan pasar malam hantu itu masih muncul dalam mimpi-mimpinya. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Arman. Ia belajar untuk lebih menghargai intuisinya dan berhati-hati saat bepergian, terutama di malam hari. Ia juga belajar untuk menghadapi ketakutannya dan mencari solusi dengan caranya sendiri. Meskipun trauma itu mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, Arman kini memiliki kekuatan untuk terus melangkah maju dan menjalani hidupnya dengan berani. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.